Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bila ku pandang bulan dan bintang. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Kami hanya memandang kebesaran-Mu ya Tuhan. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Mari nyanyi sama-sama. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau memilih kami ya Tuhan. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Mari sembah Tuhan. Memandang kebesaran-Mu. Pemirsa di rumah-rumah, mari sembah Tuhan Yesus. Ajaib karya-Mu Tuhan di dalam hidupku selamanya. Oh, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Sebagai ciptaan-Mu yang mulia, biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu, di suatu malam, Daud menengadah ke langit. Ia mengagumi bintang-bintang yang bersinar terang dengan konstelasi yang indah menakjubkan. Lalu ia membandingkannya dengan betapa kerdilnya seorang manusia, makhluk lemah, terbuat dari debu tanah. Namun, di saat yang sama, ia juga terkagum-kagum akan kemurahan Allah. Karena manusia yang lemah itu diciptakan dalam gambar dan rupanya, dan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, serta diberi otoritas atas ciptaannya yang lain. Dari Mazmur pasal 8 ini kita memahami manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Yang pertama, dicipta segambar serupa Allah. Manusia sebagai makhluk mulia. Bapak Ibu, di mana kemuliaan manusia sebagai ciptaannya? Yaitu manusia yang adalah makhluk roh yang berjiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Kemuliaannya itu terletak pada relasinya dengan Tuhan Sang Pencipta, yang adalah juga roh. Bila manusia mengabaikan relasi ini, kemuliaan dalam dirinya pun otomatis akan menghilang. Di sini pentingnya kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta secara roh. Bagaimana cara supaya manusia selalu terhubung dengan Sang Pencipta secara roh itu? Tidak ada cara lain kecuali dengan beribadah, berbakti, bersekutu dengan rohnya. Dengan cara inilah manusia dapat menjamin keterhubungannya dengan Sang Pencipta dan menjaga eksistensi dirinya sebagai makhluk mulia. Jadi poinnya yang pertama, jaga hubungan kita dengan Tuhan dengan ibadah. Yang kedua, diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Manusia adalah ciptaan yang paling dikasihi. Di ayat 5 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu, kasih itu ditunjukkan dengan selalu mengingat dan mengindahkan seseorang. Tuhan Allah mengasihi manusia. Hal itu dinyatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak langsung dibinasakan.
melainkan Tuhan membuat rancangan keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus. Kisah sejarah yang dicatat di Alkitab adalah kisah cinta Tuhan pada manusia, yang Ia ciptakan segambar serupa dengan dirinya. Tuhan terus berkarya mengingat umat-Nya yang telah tersesat dan membuat jalan agar bertobat dan kembali ke pelukannya dalam kasih dan rahmat-Nya. Mari sebagai makhluk ciptaan yang paling dikasihi Tuhan, kita hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yang ketiga, diciptakan segambar serupa dengan Allah, manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Dikatakan di ayat 7 sampai 9, Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Berkuasa. Bapak Ibu, kita perlu memahami pengertian kata berkuasa itu bukan dalam arti mengeksploitasi, tetapi mengelola, yaitu mengusahakan dan memeliharanya. Sebagaimana manusia pertama ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Kesegambaran dengan Allah nampak dari sifat manusia yang suka mengelola, yaitu mengusahakan dan memelihara, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu poin dari yang ketiga ini adalah pakai kuasa mengelola itu untuk kita jadi berkat bagi dunia ini. Dikelola menjadi lebih baik, baik orang-orang di sekitar kita maupun juga lingkungan kita. Di bumi seperti di surga. Kita kelola lingkungan di sekitar kita seperti taman Tuhan. Hingga satu saat Tuhan datang kedua kali. Kita siap untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Kuasa untuk mengelola itu adalah kuasa untuk melatih kita supaya kita dapat memerintah bersama dengan Tuhan dengan baik. Inilah berita firman hari ini. Kita diingatkan kembali sebagai ciptaan Allah yang dicipta segambar serupa dengan Allah dalam kemuliaannya, menjadi objek kasih-Nya dan diberi kuasa. Kita menjaga itu semua dengan setia beribadah, hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama, dan menggunakan kuasa yang dipercayakan untuk mengelola kehidupan kita menjadi lebih baik sampai kita siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru hari ini dan kebenaran firman-Mu. Mengingatkan, menyadarkan kami kembali eksistensi diri kami di dalam Kristus Yesus yang dicipta segambar serupa dengan Allah. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau kasihi dan Engkau beri kuasa. Kami mau hidup bersekutu dengan-Mu seumur hidup kami. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Dan menggunakan kuasa yang Kau beri untuk melayani Tuhan, mengelola apa yang Kau percayakan kepada kami. Baik pelayanan di gereja, di tugas-tugas dalam pekerjaan kami, juga dalam masyarakat. Engkau melatih kami dengan karunia-karunia itu dan kuasa-Mu itu Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kali, menjemput gerejanya, dan kami siap. Urapi semua umat Tuhan yang pagi ini berdoa pagi bersama dengan hamba-Mu.
menangkap ini dan hidup mulia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam rancangan kemuliaannya sebagai makhluk yang mulia, dikasihi dan berkuasa. Tuhan memberkati. Shalom.